Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan terakhir sebelum UTS di pertemuan ke-7 ini. Kalau kemarin rekan-rekan sudah belajar bagaimana konsep data warehouse beserta cara untuk ETL, extract, transform, dan loading, artinya dari OLTP kita pindahkan ke infrastruktur ataupun juga ke sessionnya data warehouse. Nah, yang kali ini, kalau kita sudah menyiapkan data-datanya di data warehouse, lalu kita apakan? Itu pertanyaan berikutnya. Kalau sudah ada di infrastruktur data warehouse atau sudah dalam platform data warehouse, kita apakan ini datanya? Nah, langkah berikutnya dari sebuah data warehouse, itu kita bisa mendapatkan dua output. Itu terserah dari Bapak dan Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan data yang sudah ada di data warehouse untuk kebutuhan reporting tools, maka salah satu contoh tools, salah satu report yang bisa dihasilkan oleh data warehouse adalah seperti yang terlihat pada slide. Nah, apa bedanya dengan report yang biasa? Report yang ini, yang kita lihat ini dari data warehouse, itu sifatnya multidimensional. Sifatnya multidimensional, artinya kita bisa melihat ada multi subjek di sini, ada barang, periode, lokasi, lalu apa yang dibahasnya pun juga bisa banyak berdasarkan subjek-subjek yang subjek bisnis yang dibahas di dalam si data warehouse sendiri. Ingat ya, ciri khas dari data warehouse adalah subjek oriented dan subjek tersebut akan menjadi tabel dimensi. Kemarin Bapak Ibu sudah membuat tabel dimensi dan sekarang nanti tinggal membuat reporting tools-nya. Opsi yang kedua, kalau misalkan tidak mau ke reporting tools, data yang sudah ada di platform data warehouse itu bisa dimanfaatkan untuk data mining. Nah, data mining ini kita akan bahas setelah UTS, ada metodenya apa saja, ada 6 algoritma minimal yang akan kita pelajari sembari nanti kita ngoding di bahasa pemrograman R atau R Programming Language. Seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan melihat kalau dari layout seperti ini, kelebihan data warehouse itu apa? Yang pertama, selain multidimensional, layout yang kita buat itu bisa kita mainkan format view-nya. Nah, untuk bisa memainkan format view-nya, kita memanfaatkan namanya OLAP atau Online Analytical Processing. Nah, tapi sebelumnya saya agak refresh sedikit ya. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah sampai ke level membuat ini, cube namanya. Ingat, satu kebutuhan informasi strategis di dalam data warehouse itu dibentuk menjadi satu buah cube, tergantung nanti mau pakainya Snowflake, Constellation, ataupun juga Star. Nanti juga akan dibahas oleh Pak Varian bedanya apa di dalam platformnya, mana yang Constellation, mana yang dia pakai Star, mana yang pakai Snowflake, misalkan seperti itu. Nah, setelah dari sini kan berarti nanti akan punya banyak cube seperti ini. Satu cube ini pasti multidimensional. Apa maksudnya multidimensional? Ya banyak tabel dimensi seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita tentukan format report default-nya. Seperti ini, misalkan. Kalau sudah format reportnya seperti ini, kita mau mainkan bentuk view-nya, kita mau filter, kita mau putar-putar segala macam, itu kita tinggal pakai namanya OLAP. Nah, OLAP sendiri ada 3 bentuk. Yang pertama ada roll up and drill down. Bentuk yang kedua adalah slice and dice. Bentuk yang ketiga adalah pivot. Apa bedanya? Jadi gini, kita tetap berpegang bahwa satu kebutuhan informasi strategis itu satu cube. Nah, satu cube ini itu bisa dimainkan dengan berbagai macam OLAP. Nah, kita perlu pahami dulu apa bedanya roll up, drill down, slice and dice, dan pivot. Seperti itu. Nah, untuk tabel roll up dan drill down, contoh seperti ini. Nah, kalau kita punya cube, sorry saya akan gambar dulu pakai pen. Nah, seperti ini. Roll up itu adalah mensummary-kan dari beberapa buah fakta yang ada. Kita combine jadi satu fakta. Drill down kebalikannya, dari satu summary fakta, kita pecah menjadi bagian-bagian kecil tergantung dimensinya. Contoh, kita punya report seperti ini. Di 2005 ada datanya dari Northeast sampai Southwest, pendapatannya, dari buku seperti apa, pendapatannya ini satu baris. Kalau kita roll up, itu prosesnya dari atas ke bawah ini nih roll up.
Apa lemot ya, sebentar. Nah, ini namanya roll up. Sementara dari bawah ke atas, dari 1.320 ini menjadi detail yang ke sini-sini nih. Sorry, ini gambarnya jelek banget ya. Ya, pokoknya dari sini ke sini nih bentuknya, detail, itu namanya adalah drill down. Drill down, susah banget. Sorry, ini laptopnya lemot. Oke, apa maknanya? Jadi misal kalian lihat di sini Bapak Ibu bisa lihat 2005 ada 416 sekian dolar US dollar. Nah, ketika kita roll up maka ada summary. Sudah summary disampaikan lagi dari satu baris ataupun satu kolom tergantung nanti dimensinya mau kita bahasnya berdasarkan apa. Contoh, saya tidak mau melihat northeast sampai southwest, tapi saya pengen tahu aja 2005 pendapatan saya berapa semuanya. Ya ini ditambah ini, tambah ini hasilnya adalah yang 2005 ini, 1.320 dolar, 585 US dollar, seperti itu. 2006 summary-nya juga sama, ini dijumlahin semua hasilnya sekian. Itu roll up, jadi mensummary-kan apa yang sudah jadi summary. Sementara dari bentuk ini, misalkan saya pengen tahu nih 2005 yang ada di sini, nih, itu pengen tahu 1.320 itu kalau dilihat berdasarkan dimensi lokasi, itu dari lokasi mana aja dapatnya. Nah itu kita kan berarti balik lagi ke bentuk seperti ini. Nah ini namanya drill down. Jadi jangan pusing kembali untuk roll up dan drill down. Ini contohnya saya udah kasih gambaran di slide-nya udah cukup lengkap, jadi teman-teman bisa lihat lagi seperti itu. Kemudian berikutnya ada yang kita sebut dengan slice and dice. Bedanya apa? Slice itu memfilter cube berdasarkan satu dimensi. Contoh misal gini, ini cube saya di awal semua, tapi saya hanya mau ngambil yang ininya saja nih. Saya hanya mengambil satu lapisan yang paling atas saja. Contoh misalkan, saya pengen hanya tahu seluruh pendapatan saya dari seluruh lokasi, berdasarkan alatnya apa saja, mobile, modem, phone, atau security, tapi pada kuartal 1 aja. Jadi misalnya time-nya Q1, seperti ini. Nah, itu yang kita sebut dengan slice. Sehingga nanti dari satu kubus besar ini sorry kalau gambar saya jelek ya, kita potong aja segini nih. Nah, itu namanya slice. Sementara biasanya slice itu digabung juga sama dicing. Apa bedanya sama dicing? Kalau dicing melibatkan lebih dari satu dimensi. Misalkan saya mau ngambil dice dari sini, dari cube ini, berarti kan kalau tadi slice ini slice itu satu bagian besar, satu porsi besar nih, yang kita nggak tahu ini nanti dimensinya apa, tergantung. Nah, kalau dicing tuh dia ngambil kotak kecilnya lagi yang di sini. Nah, itu dicing. Jadi dia melibatkan lebih dari satu dimensi untuk memfilternya. Jadi misal saya hanya mengambil kotak yang ini aja nih, batasnya. Nah, saya kasih gambaran merah di sini. Sorry, malah jadi gini. Nah, saya hanya mengambil segininya aja nih. Nah, itu namanya dicing. Terakhir pivot. Kalau pivot mah udah yakin saya teman-teman udah ngerti ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi perubahan apa ya, perubahan posisi dimensinya, biasanya itulah yang kita sebut dengan pivot. Contoh kan kalau ini kolomnya dia tahun, ini kolom tahun, sementara dia melihat ada lokasi di sini, siapa namanya, dimensi untuk lokasinya, dia ada lokasi-lokasi. Nah ini kita ubah, misalkan yang tadi mana ya, profit sum segala macam. Oh, sorry. Dia pindahkan si profit sum ini ke baris, sementara ya ini perubahannya cuma profit sum aja. Si dimensi profit sum-nya ini, si faktanya, sorry kok, dimensi, dia pindah ke baris. Itu yang kita sebut dengan pivot. Paling mudahnya ya tinggal misalkan, ini kolom nih, ini garis X, ini garis Y, ini misalkan alat X-nya, ini jumlah penjualan, ini simpelnya ya, jumlah penjualan. Misalnya seperti itu. Kalau di pivot berarti nanti jadinya yang X ini adalah jumlah penjualan, yang ini jadinya adalah alat.
dan seterusnya. Di perubahan pivoting seperti itu. Nah, untuk mendemokannya nanti akan didemokan oleh Pak Varian, tapi sebelum masuk Pak Varian, silakan yang mau bertanya dulu tentang teoritiknya untuk di data warehouse-nya. Silakan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu, silakan. Ya, nanya lagi. Ya, Ada boleh, silakan Pak. Iqbal. Ya, siapa? Saya udah nyoba-nyoba yang Pentaho. Nah, yang Pentaho itu kan hasil akhirnya itu semacam rekapitulasi untuk di database data warehouse ya. Ya, Nah, tadi itu sebenarnya saya bertanya juga, sebetulnya kan data itu bisa kita ambil langsung kan Pak ya, pakai query Pak ya. betul. Kira-kira keunggulannya selain misalnya dia lebih teratur, kira-kira apa lagi ya untuk Pentaho? Padahal kan lebih lama kalau bikin dari Pentaho dibandingkan kita query langsung misalnya. Baru akan terjawab hari ini, Pak. Jadi di demo Oke. hari ini, di simulasi hari ini baru akan terjawab. Sebetulnya Oke. apa yang terjadi di data warehouse itu adalah summary ataupun query yang ada di database operasional. Tapi kenapa harus dipisah? Terlepas dari keunggulannya nanti Bapak akan saksikan sendiri, sebetulnya simpel, Pak. Kita memisahkan lingkungan, satu, supaya tidak gabung antara operasional dengan yang analytical purpose, itu dulu. Yang kedua, yang disimpan oleh data warehouse itu hanya summary, nggak ada data detail. Sementara yang disimpan di transaksional itu bentuknya detail. Tentunya mengquery detail dengan mengquery summary lebih cepat mengquery summary. Itu dulu aja kan, simpelnya. Halo, Bapak bisa dengar Iya, Pak. suaranya? Ya. Oke, itu dulu aja keunggulannya. Keunggulan ketiga, dynamic report. Itu yang akan didemokan nanti oleh Pak Varian, mengubah siapa namanya? Mengubah pivot ataupun olap-olap yang dilakukan, itu tidak perlu paham query lagi. Karena lingkungannya sudah disertai di data warehouse itu punya lingkungan integrated development environment lagi yang memudahkan si developer data warehouse itu untuk membuat dynamic report. Tidak perlu main sampai ke query. Paling kita tinggal mapping saja segala macamnya sampai ETL kemarin, kemudian kita plotting ke report, dari report kita nanti masuk ke OLAP seperti itu. Itu keunggulannya, Pak. Ya, Oke. itu memang kalau dari awal sudah saya sampaikan, data warehouse itu ya database, cuma database untuk analytical purpose. Nah, tapi analytical purpose nggak akan bisa jalan kalau database operasionalnya belum ada. Makanya waktu di awal-awal Bapak sembari sama teman-teman sembari juga mempelajari tentang database operasional yang pakai normalisasi, relasional, berbasis dokumen. Nah, itu kan sebenarnya database operasional. Ketika masuk ke dalam dalam data warehouse, nah berarti pola pikirnya sudah jadi analytical. Itu aja sih intinya. Namanya juga summary, berarti yang disimpannya lebih ringan. Itu aja konsepsinya. Dan mengquery-nya pun jauh lebih ringan, karena beban query-nya dia tidak perlu menjalankan fungsi agregat dulu, dan dia bisa langsung menampilkan agregatnya berdasarkan data yang sudah disimpan. Jadi, apa ya, detail datanya nggak ada, tapi kita simpan agregatnya. Tahu agregat ya, sum, average, sum, max, min, dan seterusnya. Itu aja sih intinya. Sip, bagus pertanyaannya, Pak Iqbal. Oke, Senang makasih. saya. Terus yang Ya, saya kedua, terima kasih malah pertanyaannya. Ya, yang silakan. kedua karena masing-masing dari kita itu pasti beda-beda posisinya. Misalnya saya masih di produk, Pak. Apakah memungkinkan nanti ketika pelatihan atau yang setelah ini kita sudah dapat yang full dan dari yang sekarang kan melanjutkan yang kemarin ya. Takutnya Ya, kalau boleh sih kita punya file yang udah jadi yang komplitnya. kemarin biar sama-sama Oke. ya betul biar sama-sama mengikuti biar di posisi yang sama. Ya, makasih. Gimana Pak Varian, memungkinkan nggak untuk dikirim dulu ke LMS? Apanya Pak? Jadi apakah Yang CP sudah gitu? dikerjakan sampai minggu lalu, Hmm, kalau disebut konfigurasinya. memungkinkan kan konfigurasinya Pak ya? Ya, Konfigurasinya dia kan sebenarnya dari Pentaho itu berupa file ya Pak ya. Ntar saya coba lihat dulu. Yang dim-dimnya, yang di Ya, dim-dimnya bonus ya, gitu. biar sama saja ya, biar sama. Ininya, oke. Bisa sih Pak, bisa. Ya, kasih. ya. Itu kalau bisa dibagikan dulu aja Pak Varian sebelum mulai simulasi. Kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan, paling konsepnya simulasi saja. Jadi nanti yang mencoba cukup Pak Varian, sembari nanti teman-teman mencoba kembali setelah videonya di-upload. Nanti juga disertakan sama file konfigurasi yang sudah selesai sampai OLAP-nya. Tergantung nanti Pak Varian lebih memungkinkan yang mana.
Ya. Mungkin untuk yang OLAP sih Pak. Kalau dari proses maaf, kalau mungkin yang bisa di-share itu yang kemarin dari proses Yang ETL. kemarin, ya. Karena Sip. kalau untuk OLAP itu Harus dia mapping lagi sendiri, betul. mapping karena ada case nanti yang Ya. disimpan di Mondrian. Kalau misalnya kita hanya copy paste dari filenya, itu dia nggak akan masuk nantinya pas Oke. di compile di Mondriannya dia nggak akan jalan. Dia memang kalau untuk yang OLAP-nya harus dikonfigurasi ulang. Oke. Gitu. Sudah di-export, Pak, file konfigurasinya? Saya share di Zoom saja gitu Pak, atau gimana Pak? Berat nggak? Kalau agak berat, mungkin bisa kirim aja ke Telegram saya. Nanti saya tinggal blast Oke, siap Pak. sementara ke grup Telegram dulu. Saya Karena buat Pak dulu ya Pak. Varian nggak ada di grup Telegramnya kan? Ya itu, ada saya coba buat dulu Pak. Karena ini belum dibikin zip sih Pak. Jadi saya buat dulu zipnya. Oke. Ditunggu ya. Ya, Mangga, selama dari ada pertanyaan lain tidak? Sebelum masuk ke simulasinya, karena percuma juga kalau secara teoritiknya belum paham runutan prosesnya. Mulai dari LTP kita ETL dulu, external transform loading, jadi dimensi, nanti dimensi kita susun, mau faktanya apa, dan seterusnya, itu di reporting tools sama OLAP. Jadi hari ini, kemarin sudah menjalankan ETL-nya, hari ini kita meng-output-nya ke reporting tools dan juga mensimulasikan dalam bentuk OLAP-nya. Itu yang akan terjadi. Jangan lupa juga UTS sudah saya pasang. Untuk UTS, sebelum bisa mengerjakan, Bapak Ibu harus bentuk kelompok dulu, karena mengerjakannya per kelompok. Kemudian skema relasinya masih sama, kita pakai yang belanja.zip, kita pakai yang kemarin di tugas yang Bapak Ibu sebelumnya, tinggal dibentuk menjadi data warehouse menggunakan Pentaho. Boleh tidak pakai tulis yang lain, biar mudah memeriksanya pakai Pentaho saja. Tuh. Jadi biar nanti sama konsep dan formatnya. Jadi apa UTS-nya? UTS-nya membuat data warehouse dari skema yang sudah disediakan. Jadi mudah ya, itu saya kasih waktu cukup lama, padahal skemanya sudah saya siapkan, jadi tinggal teman-teman coba dilihat skemanya lagi yang belanja.zip, nah itu tinggal diambil dari sana. Tuh. Oke, Pak Varian, sudah? Mantap, Atau Pak. ada lagi dulu yang bertanya, silakan. Boleh tanya yang tugas kemarin nggak, Pak? Boleh, boleh. Silakan. Tugas yang mana, itu, Pak? yang re-engineering. Silakan. Nah, sebetulnya kan kita pakai join-nya banyak, Pak ya. Dan itu yang membuat kita sulit untuk di MongoDB kan. Jadi yang kemarin kita submit, rata-rata setelah kita diskusi itu ya rata-rata yang tidak ada join-nya, atau join-nya pun kalau ada hanya satu. Nggak apa-apa kalau gitu, Pak. Karena kita belum ngerti tentang pipeline dan sebagainya. Konsep saya itu sebenarnya gini simpelnya. Ini kan database nih. Misalkan dia berelasi dengan tabel yang lain nih. Misalkan dua dulu ya yang saya contohin ya. Apa makna re-engineering? Ketika misal saya ubah ke document base yang ini, saya bisa aja membentuk ini A misalnya, ini A, ini B. Berarti kan si B ini itu akan menjadi dokumen utamanya nih. Di dalam B ini nanti ada si A. Ini sudah re-engineering. Jadi perubahan bentuk kan, dari yang dua tabel menjadi satu collection, di mana si A-nya di-embed ke dalam si B-nya. Itu sudah. Pak, banyak banget join-nya. A, B, kemudian dari B ke C lagi, misalnya seperti itu. Saya mau ubah ke sini, boleh nggak? Boleh. Tapi kan kita juga mengenal konsep preferensi, sebentar nggak sih? Kan kalau ada ID, kemudian ada ya macam-macam, ada lagi dokumen lagi di dalamnya, nanti ID ini bisa ngacu ke yang lain. Itu boleh. Nah ini maksud saya, pinter-pinternya Bapak dan Ibu, berdasarkan query yang sudah ada, bentuk data dokumen base-nya seperti apa, baru dari situ query. Nah itu kan tingkat kemahirannya harus bagus gitu loh. Itu intinya. Dan bentuknya nanti setiap orang bisa beda-beda. Bentuknya bisa beda-beda. Jadi sekali lagi jangan beranggapan bahwa skema dokumen database yang dihasilkan oleh ibu atau bapak akan sama dengan teman yang lain. No, itu pasti beda setiap orang. Makanya kerjanya sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk data warehouse nanti per kelompok saja biar cepat dikerjakannya. Oke. Nah, bisa dipahami, Pak? Maaf nanya lagi. Ya, boleh, silakan. Soalnya kan
Jadi yang misalnya saya ada 7 query yang awal itu untuk pertanyaan Ya. informasi strategis. Mm-mm. Nah, sedangkan ke 7 itu misalnya kalau re-engineering dari 2 menjadi 1 sudah itu jadi di embed. Nah, Tapi kan ada beberapa table yang join sampai 4 misalnya untuk tahu tren, lalu payment dan lain sebagainya. Nah, ya. apakah per query itu artinya dokumennya berbeda atau dari dokumen skema basis dokumen yang sama digunakan untuk semua query yang 7 itu? Jadi Bapak hanya boleh punya satu skema dokumen base. Berdasarkan apa? Berdasarkan informasi strategis yang Bapak punya 1, 2, 3, 4 ini, query-nya cenderung gimana? Harus dilihat keseimbangan 1, 2, 3, 4, 5 ini. Itu jadi satu skema. Ya skemanya tergantung, misal ada berapa skema dan seterusnya ya. Tapi satu skema besar ini itu dibuat berdasarkan 7 kebutuhan strategis yang sudah Bapak Ibu buat. Atau kalau dalam kasus Bapak kan 7, kalau teman yang lain saya nggak tahu berapa ya. Tuh. Jadi bukan satu informasi strategis jadi satu skema, bukan. Tapi 7 ini disatukan, bentuk skema yang optimal untuk kasusnya query Bapak Ibu tuh kayak gimana. Saya menilai itu. Kemudian baru dari sini kita jadikan query. Itu makna dari tugas saya sebetulnya. Oke. Makanya skema ini kan pasti akan berbeda-beda ya. Antara satu orang dengan orang lain. Tergantung dia query yang kemarin-kemarinnya itu gimana. Karena apa? Bentuk strukturnya kan dynamic kalau untuk document base. Itu aja intinya. Nah, untuk collection berarti bisa dipakai beberapa kali Pak ya? Atau table yang Boleh. sama Boleh, dipakai beberapa boleh. kali? Karena query ini Oke. didasarkan pada satu skema besar. Ya, Iya. ya. Nah, sekarang baru paham. Soalnya kemarin tuh saya pikir masih seperti database relasional di mana hanya ada satu table yang digunakan, bukan berdasarkan dokumen gitu. Oh, enggak. Jadi dari sini, dari yang 7 tadi, Bapak bentuk dulu skema besarnya gimana document base-nya. Nanti query mah ya dari collection yang itu lagi gitu. Yang dari skema yang sudah Bapak Ibu lebih custom ke kebutuhannya. Itu intinya. Kebayang ya, saya nguji apanya di situ? Oke, ya berarti yang kemarin saya salah. Nggak apa-apa. Berarti nggak salah. Nggak apa-apa. Bagus salah masih belajar kan? Malu kalau udah proyekan salah itu malu. Kalau masih belajar mah jangan malu. Kalau sudah proyekan, sudah kerja salah, nah itu malu. Nah, makanya kalau lagi belajar jangan takut salah. Bagus, tapi udah artinya salah itu berarti Bapak Ibu sudah bagus, sudah maju selangkah, walaupun salah. Jadi Bapak Ibu bisa menilai bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan kemarin itu ya kurang baik dan harus dilakukan lagi perbaikannya. Itu pertanda baik, jadi nggak usah takut salah dulu Bapak Ibu ya. Sip. Ada lagi? Bagus nih pertanyaan nih, senang saya. Oke, oh ini sudah nih. Yang saya bagikan yang mana saja Pak Varian? Pak. Yang dibagikan file kettle-nya. Ya, file kettle itu yang latihan later itu proses ETL yang kemarin. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal dibuka itu udah proses ETL. Itu kalau tinggal dibuka pakai kettle-nya dari yang spoon.bat itu tinggal di-run saja, itu udah yang penting PHP MySQL sudah ada. Kalau MySQL sudah ada belum Pak? MySQL-nya ada, cuman ini saya baru yang lat.tar-nya, mangga diunduh teman-teman di Telegram. Kemudian yang dikirimkan lagi apa? Ada 2 lagi nih Pak, yang materi ajar proses ini ETL. kalau misalnya ini kan ini tuh modulnya Pak, modul dari modul mah di LMS aja Pak. Modul di LMS aja. Oke, berarti Pak kalau misalnya tujuannya hanya untuk kita bareng-bareng sama-sama apa sih step dari situ biar ya samanya. dari kettle saja. Oke, siap. Sudah ada ya Bapak Ibu, mangga. Nanti mungkin Pak Varian bisa jelaskan dulu gimana cara importing si file kettle-nya. Oke, mungkin kalau untuk saya segitu dulu. Ada pertanyaan dulu tidak sebelum saya berpindah ke Pak Varian? Oke, tidak ada Pak Varian. Jadi the time is yours, mangga dimanfaatkan saja Pak Varian untuk mendemokan. Nanti mungkin kalau sudah mau akan selesai, tolong saya dikabari karena saya masih ada kerjaan yang lain dulu. Jadi nanti biar saya bisa stop recording, jangan kayak kemarin agak kelamaan gitu ya, stop recordingnya. Oke, yuk semuanya, saya undur diri dari layarnya saja sih, sembari saya masih ngedengerin juga, cuman saya undur diri dari layar aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Kita masuk ya. Saya giliran saya yaitu kita akan mendemonstrasikan proses olapnya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas Bapak Ibu untuk proses ETL, di mana dari database nasional kita akan masukkan ke data warehouse-nya. Seperti itu. Oke. Nah, tadi Bapak Ibu sudah melihat ya bahwa sudah diberikan yang namanya kettle atau itu kettle itu filenya .ktl atau ktr itu. Nah, itu bagaimana cara membukanya. Nah, akan saya seperti ini. Nah, ini adalah spoon-nya. Spoon yang aplikasi yang kita pakai minggu lalu. Nah, kalau minggu lalu kita bikin desainnya di sini. Kita bikin desain seperti ini. Nah, kalau sudah ada bagaimana? Nah, di sini kalau sudah ada, Bapak Ibu tinggal diklik, di ekstrak dulu tentunya. Di ekstrak dulu yang tadi daftarnya, tinggal di file, open. Nah, di sini pas di open di sini, Bapak Ibu arahkan ke .ktr-nya. Nah, dim cabang, dim produk, dim waktu, efek penjualan. Ini semuanya sudah ada. Kalau sudah dibuka, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, yang perlu dipersiapkan lagi adalah file SQL-nya. File SQL-nya sudah ada belum Bapak Ibu? File SQL-nya yang, bentar ya. SQL, root. Yang data warehouse siapa ya? Bukan, yang p.minimart ini nih. Yang Minimart, sudah ada Minimart. Udah ada belum? Kalau yang Minimart sudah ada, tapi yang data warehouse yang diisi yang belum terisi. Nah, nanti tinggal ini Bapak Ibu nanti tinggal gini nih. Kita bikin dulu nih, bikin dulu p.minimart sudah ada kan Bapak Ibu ya. Nah, berarti Bapak Ibu tinggal bikin database, create database dw.p, contohnya seperti itu. Lalu di enter. Nah, setelah itu udah beres. Kalau sudah beres itu tinggal di run saja. Tapi sebelum di run, buka dulu nih dim produknya. Misalnya dim produk, dim cabang, dim fakta penjualan, seperti itu. Dibuka dulu buat apa? Untuk membuat tabelnya dulu. Karena kan di sini harus SQL ya Bapak Ibu ya. Kemarin kan SQL di sini dia tujuannya untuk membuat tabelnya. Nah, jadi buat dulu tabelnya. Karena kalau Bapak Ibu langsung di run, dia akan error. Errornya pas di bagian sini. Misalnya sini contohnya penjualan. Dia akan error. Kenapa? Karena tabelnya belum ada, belum dibuat. Nah, sehingga dibuat dulu, dibuka dulu efek penjualannya, SQL, lalu execute. Nah, di situ dia akan membuat sebuah tabel di database DWP. Tapi Bapak Ibu jangan lupa juga untuk membuat database connection. Nah, ini harus dibuat dulu Bapak Ibu, karena kalau di open saja, ini hanya file ini, file desainernya. Tapi untuk file konfigurasinya, untuk database connection-nya harus dikonfigurasi ulang. Nah, file konfigurasinya kan saya sudah sertakan di modul, bagaimana cara mengkonfigurasinya, seperti itu ya. Ini untuk database data warehouse-nya, lalu untuk yang p.minimart-nya, seperti itu. Not responding. Nah, ini, kalau di laptop saya agak berat juga nih, karena saya bukanya 2, spoon-nya dan juga skema workbench yang nanti akan kita gunakan untuk proses olapnya. Oke, ya ini seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk prosesnya apakah ada yang tanyakan untuk proses dari file yang saya kirimkan tadi untuk sampai menjadi skema dari data warehouse-nya? Halo? Apakah yang tanyakan untuk prosesnya? Lebih itu udah mudah ya Bapak Ibu, karena desainnya sudah dibuat dan itu kemarin kita cobain nggak ada error ya Bapak Ibu ya. Kalau ada error berarti kemungkinan Bapak Ibu belum membuat tabelnya. Kalau udah buat tabel tapi masih error berarti dikoneksi. Koneksinya itu harus dibuat terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, apakah kita lanjut saja ke simulasi dari olapnya? Ya, lanjut. Oke. Kita akan share dulu. Kita akan share yang file olap. Oke. Nah, di sini kalau misalnya modulnya sudah dikirimkan di LMS, saya sudah buat juga modul untuk simulasi olapnya. Untuk simulasi olap, ada beberapa aplikasi yang harus Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu. Pertama adalah Mondrian, itu untuk analisisnya, analis olapnya. Dan kedua adalah skema workbench. Ini sama kayak kemarin Pentaho Data Integration, di mana kalau Pentaho Data Integration itu untuk mengubah dari database operasional ke database data warehouse,
skema data warehouse. Nah, kalau skema workbench ini untuk membuat skema yang akan kita analisis. Seperti itu. Nah, pertama, itu saya jelaskan juga di modul, kita download dulu yang namanya Mondrian. Kalau misalnya di LMS sudah ada ya Bapak Ibu, Mondrian source word, itu kita ambil yang versi komunitas. Setelah itu, ada yang XAMPP. XAMPP ini di download dulu, diinstal. Kalau di sini saya menggunakan SAM. Kenapa kayak menggunakan SAM? Karena dia punya Tomcat di sini. Tomcat ini adalah sebuah modul atau fungsi yang berguna untuk sebagai jembatan aplikasi-aplikasi yang menggunakan Java. Seperti itu. Jadi Tomcat-nya yang akan kita pakai. Makanya ini pun yang dikoneksikan adalah MySQL dan Tomcat-nya. Yang lainnya nonaktifkan saja juga tidak apa-apa. Nah, oke, berikutnya kalau sudah di-download Mondrian-nya, yang pertama dia akan jadi mondrian.zip. Di sini. Nah, ini yang scheduler. Nanti si .zip-nya itu dibuka, lalu nanti akan ada namanya mondrian.war. Seperti itu. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam folder instalasi SAM-nya di mana? SAM, lalu ke Tomcat, lalu web apps. Nah, mondrian.war seperti ini. Setelah di-copy ininya, lalu Bapak Ibu tinggal, nah ini kalau misalnya sudah jalan, lalu tinggal di stop lalu run lagi. Stop run, biar apa? Hal tersebut untuk membuat folder. Dia seperti install. Ini kayak .exe-nya gitu. Jadi kalau pas dibuka Tomcat-nya, dia akan masuk ke tomcat.webapps di sini, dan dia akan mengekstrak yang mondrian.war, di mana dia akan membuat folder dengan nama Mondrian ini. Nanti ini udah default-nya akan otomatis terisi. Ini kayak .exe-nya ya. Kalau .exe kan diklik 2 kali dia akan install dan sebenarnya dia akan mapping-nya ke program file. Nah, kalau di sini dia akan masuk ke web apps, langsung bikin folder dengan nama Mondrian. Setelah itu, MySQL Connector itu juga perlu disiapkan Bapak Ibu. Itu yang kemarin pun sudah saya berikan ya untuk MySQL Connector-nya. Itu dikopikan ke dalam Tomcat ya, di folder SAM-nya. Tomcat lalu lib MySQL Connector. Nah ini. Dikopikan ke sini. Nah, seperti itu. Jika sudah, ini Bapak Ibu tinggal dibuka di sininya. Localhost 8080. Enter. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini berarti konfigurasinya yang tadi sudah sesuai. Nah, kenapa saya bilang tidak bisa di-copy? Kenapa? Karena yang akan saya kopikan ke Bapak Ibu juga adalah folder di Mondrian-nya. Dan itu harus dikonfigurasi ulang terus. Di yang web apps Mondrian ini. Nanti kita akan mengubah file-file yang ada di sini. Dan dia selalu bikin cache. Makanya kenapa saya di ini pun ada beberapa yang tidak akan saya simulasikan karena dia bikin cache. Kalau misalnya diulangi dari awal, itu lama. Seperti itu. Jadi kenapa kan itu bisa pakai query ya. Oke, itu yang benar bisa menggunakan query. Tidak perlu kita ribet-ribet konfigurasi. Teman, ini seperti join, di dalam join, lalu ada subquery, isinya join. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kita bikin subquery aja udah ribet. Nah ini ada join di dalam subquery, dijoinkan lagi, karena kan kita ingin melihat dia multidimensi. Nah, daripada kita ribet di query-nya, kita akan lebih mudah. Kita akan lebih ribetnya di awal, seperti itu ya. Proses ETL-nya kita harus konfigurasi dulu, setelah itu kita bikin skemanya dulu. Nah, tapi nanti ya pas di analisisnya itu akan lebih mudah. Seperti itu ya. Oke, kita masuk, ini sudah Mondrian sudah dapat. Nah, berikutnya kita install yang namanya skema workbench. Nah, skema workbench juga itu sudah saya sertakan juga di modul untuk mendownloadnya ya. Mendownloadnya .zip nanti sama. Di situ cari yang paling terbaru, sama itu versi komunitas, lalu diinstal. Nah, saya install lagi. Diekstrak, nah saya masukkan di local disk. Ini bisa di mana saja sebenarnya Bapak Ibu, mau disimpan di D, mau disimpan di E, silahkan saja. Karena sama seperti yang PDI atau Pentaho Data Integration, kita akan buka yang namanya workbench.bat. Nah, sebelum kita membuka ini, pastikan dulu sama, yaitu saya sertakan juga yang namanya JDDS sama MySQL Connector-nya. Itu pun sama,
dimasukkan, tapi bukan ke lib kalau untuk yang skema workbench, tapi dimasukkan ke dalam driver seperti ini untuk CTDS dan MySQL konektornya. Memang agak ribet Bapak Ibu ini untuk konfigurasinya. Nah, tapi setelah itu beres. Setelah itu kita tinggal buka. Ini adalah tampilan awalnya dari skema workbench. Seperti ini. Kalau kita buka. Nah, setelah buka ini, kita akan buat cube. Nah, cube-nya dari sini ya Bapak Ibu ya. Dari yang kemarin itu kita udah punya tabel fakta penjualan, lalu tabel dimensi waktu sebagainya. Nah, di situ kita akan buat cube-nya. Bapak Ibu mungkin bisa sekalian buka modulnya ya, kalau udah ada modulnya, karena ini saya nge-remote komputer kantor, jadi di situ tidak ada file dokumennya. Nah, kita saya coba lihat dulu ya, ada nggak? Ya, sebenarnya tidak ada. Oke, tinggal dibuka saja di Bapak Ibu. Nah, saya pun sama, ada modul di sini yang saya sudah print. Ya, isinya sama, tabel fakta penjualan, tabel dim produk, tabel dim cabang, dan tabel dim waktu. Nah, pertama kita buat dulu skema baru. File, new, skema. Nah, itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita konfigurasi koneksinya. Koneksi ke database MySQL-nya. Kita klik option, lalu connection. Diklik. Nah, sama. Kita konfigurasi dulu connection name-nya. Lalu database yang kita gunakan apa? MySQL. Lalu hostname-nya, localhost. Database name-nya db.p. Kita hanya perlu membuat konfigurasi untuk data warehouse-nya, karena kan kita akan membuat skema di data warehouse-nya. Port number-nya, lalu username-nya. Ini yang sesuai dengan instalasi MySQL di Bapak Ibu. Kita tes. Pastikan dia terkoneksi. Seperti ini. Kalau sudah terkoneksi, kita oke, lalu kita oke. Nah, pertama kita akan buat dulu sebuah cube. Nah, kita buat, klik kanan, add cube di sini. Nah, kita buat namanya adalah penjualan, atau kita bisa buat dengan nama sales seperti ini. Sales. Lalu diklik kanan lagi di cube ini. Kita buat namanya add table. Add table, tabelnya tabel apa sih yang seperti ini? Kita buat tabelnya adalah tabel faktanya, yaitu fakta penjualan. Jadi kalau sudah terkoneksi, ini tinggal dipilih-pilih saja Bapak Ibu. Fact penjualan. Selesai. Nah, ini adalah cube dari sales, yaitu kita akan menghitung dari tabel, maaf, belum kebuka. Fact penjualan. Seperti itu. Nah, dapat. Nah, berikutnya kita buat dulu dimensinya. Dimensinya kita tahu ada dim produk, dim cabang, lalu ada dim waktu. Nah, di dim cabang di sini kita akan buat dia seperti mana ya? Kita bisa melihat dia dari provinsi dan dari nama cabangnya. Nah, kita buat dulu di sini, klik kanan, add dimension. Seperti ini, add dimension. Lalu di sini kita buat namanya misalnya adalah cabang. Seperti ini. Ininya, tipenya adalah standard dimension. Jadi di sini ada yang namanya standard dimension, ada time dimension. Ini untuk yang khusus dim waktu. Seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan namanya add hierarchy. Ada hierarki di sini. Nah, di hierarkinya kita buat dia, contohnya ini bebas apapun namanya. Dim, kita buat namanya misalnya dim cabang seperti ini. Lalu all membernya, ini kalau contohnya kalau misalnya kita buka Explorer, itu muncul seperti ini ya. Kalau kita buka Explorer ada yang seperti ini. Nah, ini kondisi awalnya apa nih? Kalau kondisi awal kan ini this PC ya. Nah, kita bisa buat dia kondisi awalnya adalah semua cabang. Jadi summary-nya atau measure-nya adalah untuk menghitung semua cabangnya. Summary dari semua cabang, berapa jumlahnya. Nah, summary key-nya kita akan bisa ubah kalau kita bisa konfigurasi jika kita sudah menambahkan tabelnya. Kita klik kanan di sininya, di cabang, lalu kita buat add
Maaf, harusnya lihat hierarki di sini. Kanan add table. Tabelnya dia adalah tabel cabang. Seperti ini. Nah, di sini pemiliknya bisa diganti yaitu SK cabang. Seperti itu. Jadi setiap tabel dimensi dia itu tabelnya. Nah, setelah itu kita ingin melihat dia berdasarkan provinsinya apa, lalu cabangnya apa. Nama provinsinya apa, cabangnya apa. Kita ingin melihat secara hierarkinya, secara provinsi dan secara cabang. Ini boleh kedua-duanya ditambahkan, boleh hanya salah satu. Jadi kita misalnya, pas saya pengen hanya melihat dari nama-nama cabangnya saja. Nah, itu tinggal kita hanya menambahkan hierarki untuk cabang. Kalau misalnya kita pengen nama provinsi, ya berarti kita tambahkan lagi provinsi. Kalau pengen keduanya, ya berarti kita tambahkan keduanya. Di sini klik kanan, add level. Nah, yang pertama kita akan tambahkan provinsi. Provinsi seperti ini. Kolomnya adalah kode provinsi. Kolom pemilikinya ya. Lalu nama kolom yang akan kita tampilkannya, dia bukan kodenya, tapi nama provinsinya. Nama provinsi. Seperti ini. Lalu tipenya adalah string. Ordinal column, ini untuk apa namanya tuh sorting. Sortingnya secara default kita akan sorting dia berdasarkan kode provinsi. Ini. Seperti ini. Agak lama ya. Nah, provinsi, string, level type-nya kita gunakan reguler. Karena yang bawah ini dia untuk yang dim waktu. Height number-nya kita ubah dia never. Nah, di sini kita udah biar buat level provinsi. Jadi kalau ini asumsinya gini ya Bapak Ibu. Dari deskripsi, dari semua produk kita buka, di sini langsung muncul provinsi. Kita buka lagi misalnya muncul cabang. Desktop misalnya ini munculnya cabang di sini. Hierarki atau level yang ketiganya. Nah, level ketiga kita buat di sini. Provinsi lalu add level lagi. Di sini kita buat dengan nama cabang. Seperti ini. Sama. Nama kolomnya adalah kode cabang. Name of column, maaf, ini kolomnya kode cabang. Name of kolomnya yang kita tampilkan adalah nama dari cabangnya. Lalu ordinal kolomnya kita sorting berdasarkan kode cabangnya. Type-nya string. Lalu level type-nya reguler. Height number-nya kita buat dia never. Oke, nah kita sudah buat dimensi cabang. Seperti ini, hierarkinya dim cabang namanya. Lalu kita punya level provinsi. Setelah provinsi diklik, dia akan muncul cabang. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah untuk kita buat yang namanya dim produk. Sama di skemanya di klik kanan, lalu add dimension. Di sini kita buat dia adalah untuk produk. Ini lihat dia dan hierarki. Hierarkinya kita buat dengan nama dim produk seperti ini. Sama ininya all membernya semua produk. Ini bisa bebas namanya. Memiliki baru kita bisa berubah. Kita sudah membuat tabelnya. Kanan add table. Jadi tabelnya adalah tabel dim produk. Seperti ini. Kita rubah lagi sininya, pemiliknya adalah SK produk. Nah, di produk ini kita ingin lihat yang di tabelnya, di tabel dim produk itu kita bisa pengen lihat dia kategorinya apa. Setelah itu kita lihat lagi nama produknya apa. Jadi nama produk ini kategorinya apa, kategori A produknya apa saja. Nah, kita buat di sini, klik kanan, di hierarkinya langsung add level. Pertama kita akan buat yang namanya kategori. Kita buat kategori seperti ini. Kolomnya adalah kode kategori. Kode kategori, lalu nama kolomnya adalah nama kategori. Ini. Ordinal kolomnya kita buat dia adalah
kode kategori juga untuk sortingnya, tipenya string, lalu level type-nya adalah reguler, height-nya kita buat dia never, seperti ini. Ini kalau kita buat juga untuk level produknya. Level produk, di sini kita buat dengan nama produk. Lalu kolomnya kode produk, nama kolomnya nama produk, ordinalnya kode produk, ini type-nya string, level type-nya reguler, head number-nya never. Nah ini type di sini adalah Bapak Ibu menyimpan kalau value dari nama produknya apa. Ini kan nama kolom yang akan kita tampilkan ya. Ini kan nama produk ya string. Kalau misalnya tipenya adalah numerik, ya kita bisa tulis numerik atau integer, tergantung dari tipe di sininya nih. Ini ada date, time, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah buat level untuk produk. Ada cabang, ada produk, seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita buat yang namanya dimensi waktu. Nah, dimensi waktu kita buat add dimension. Kita buat lagi dengan nama waktu di sini. Hierarkinya untuk dim waktu kita buat namanya adalah dim waktu. Nah, untuk yang dim waktu ini kita ingin melihat dia berdasarkan harinya, tahun, kuartal, dan bulan. Semua waktu asumsinya. Pemilikinya sama, kita buat dulu tabelnya. Tabelnya adalah dim waktu. Seperti ini. Sini add level, maaf, pemilikinya kita ubah dulu. Adalah SK waktu. Seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita buat di dim waktu kanan, add levelnya. Kita akan buat level tahun, level kuartal, level bulan, level hari. Ini. Add level. Di sini pertama kita buat dulu tahun. Jadi level tertingginya kan tahun dulu ya Bapak Ibu ya. Tahun, setelah itu kuartal, bulan, lalu hari. Kalau misalnya ini terbalik, tahun dulu, lalu misalnya bulan, lalu hari. Nanti yang muncul di analisis sekian tahunnya itu pertama itu adalah berdasarkan bulan. Nah akhirnya apa? Tahun itu tidak akan muncul. Itu jadi harus berurut ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi mungkin yang kalau kategori produk pun sama. Nanti produk A, nanti dilihat kategorinya apa. Kalau cabang nanti cabang dulu, baru provinsinya apa. Nah, tapi kan kita pengennya runut ya, dari provinsi baru cabang. Nah, kalau misalnya ini cabangnya di atas, berarti kita lihat dulu cabangnya apa, baru provinsinya apa. Gitu. Nah, ini untuk tim waktu kita runut karena memang harusnya tahun, kuartal, bulan, hari. Kalau kita dibalik-balik, misalnya kuartal dulu, tahun, bulan, hari, tahun ini tidak akan muncul nantinya di level dimensinya. Oh, tahun. Nah, kolomnya ini adalah kolom tahun. Kita tahu dari integer, berarti kita bisa tipenya, bisa numerik, bisa integer. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu nih, tipenya bisa apapun, kita bisa tulis dia numerik. Seperti ini. Nah, level type-nya, kalau biasanya kita reguler, kita buat dia adalah time year. Ini khusus untuk tabel-tabel dim waktu. Makanya biasanya kalau di dalam data warehouse, dim waktu itu memang harus selalu ada. Seperti itu. Time year, lalu head-nya dibuat never. Sama. Dapat tahun, berikutnya adalah untuk yang kuartal. Kuartal pun sama, kita buat namanya adalah kuartal. Kuartal, lalu kolomnya adalah kuartal. Mana ini? Nama kolomnya. Nggak usah, type-nya dia adalah string. Karena kan Q1, Q2, Q3 ya. Jadi bukan cuma 1, 2, 3, 4. Yang kemarin kita simpan adalah Q1, Q2, Q4. Nah, level type-nya kita ubah jadi time quarter. Head number-nya dia buat dia never. Seperti itu. Lalu kuartal kita buat lagi untuk bulan. Itu.
lalu kolom, dia kolomnya adalah bulan, seperti ini, lalu tipenya string, ininya level type-nya adalah time month, lalu ininya kita ubah dia never, seperti ini, kolomnya jangan lupa, maaf, untuk kolom bulan. Oke. Setelah itu yang terakhir kita buat levelnya untuk berdasarkan hari. Hari di sini, kolomnya hari, type-nya string, ini time day, lainnya never. Itu. Kita sudah buat dimensi-dimensinya, dimensi cabang, dimensi produk, dimensi waktu. Nah, seperti ini. Kita save dulu. Ini nggak bisa pakai shortcut ya Bapak Ibu, nggak bisa pakai Ctrl S atau Ctrl Shift S, tapi itu harus klik manual. Kita save saja dimanapun di sini. Ini sudah banyak. Saya buat misalnya namanya DWP. Seperti ini. Maaf, file save as-nya dwp.xml ya Bapak Ibu ya. Dia harus diketik nih. Soalnya kan ini all file terus. Jadi dw_p.xml atau apapun yang Bapak Ibu inginkan untuk nama filenya. Yang penting di akhirnya adalah XML. Save. Seperti ini. Nah, sudah bikin di waktu. Ini. Oke. Berikutnya, nah kita ubah lagi cube-nya di sini. Nah, cube di sini dia akan menggunakan tabel dim cabang, dim produk, dan dim waktu. Nah, di sini kita tambahkan nih. Klik kanan, lalu add dimension usage. Karena kita sudah membuat tabel dimensinya. Nah, kalau ini sebenarnya ada beberapa yang harus saya jelaskan. Yang saya gunakan di sini ini khusus apabila kemungkinan si tabel-tabel dimensinya ini dipakai untuk cube lain. Mungkin hanya untuk skema constellation seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah yakin bahwa skemanya adalah skema star atau snowflake, di sini bisa si dimensinya itu tidak perlu dibuat di luar skema ini, tapi di dalam cube-nya. Jadi klik kanan di sini. Nah, maaf. Nah, ini lihat dulu. Klik kanan, add dimension. Dia dimensi yang ada di dalam cube-nya. Nah, kalau kita sudah buat dimensinya di luar skema, di luar cube-nya, nah kita tinggal pilih add dimension usage. Nah, ini diklik. Di sini add dimensi yang pertama kita akan buat dia adalah untuk dimensi waktu. Forgen key-nya yang berhasilnya adalah SK waktu. SK waktu, source-nya. Nah, ini adalah nama-nama tabel-tabel dimensi yang sudah kita buat. Ada waktu, produk, cabang. Yang kita buat tadi di sini. Inilah waktu. Nah, berikutnya kita buat lagi juga untuk dimension usage. Produk. Seperti itu. Forgen key-nya SK produk. Source-nya adalah produk. Berikutnya lagi, tambah lagi. Add dimension usage. Di sini adalah cabang namanya. Lalu forgen key-nya adalah SK cabang. Source-nya adalah cabang. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk cube-nya. Nah, di tabel fakta ini kita akan menggunakan fungsi agregasi. Agregasinya untuk menghitung jumlah pembelian dan juga untuk menghitung total harganya. Nah, untuk itu kita akan buat yang namanya measure atau pengukuran. Apa yang akan kita ukur? Yang kita ukur adalah untuk menghitung sum atau jumlah dari jumlah pembelian dan juga sum atau fungsi agregasi sum atau menghitung jumlah dari total harganya. Di sini tinggal diklik kanan di salesnya, lalu add measure. Di sininya kita ganti namanya adalah unit penjualan. Seperti ini. Lalu ininya agregatornya akan sum. Lalu ininya jumlah pembelian. Dipilih jumlah pembelian.
Nah, ini ada format stringnya. Kita pengen dia misalnya kalau misalnya ada koma, misalnya kayak gini, pagar, ini format. Oke. Nah, berikutnya adalah untuk kita buat apa namanya untuk total penjualannya. Ini add measure lagi. Namanya adalah total penjualan. Di sini kita akan gunakan juga agregatornya adalah sum. Lalu diambil dari total harga. Nah, ini. Nah, di sini format stringnya kita buat RP seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Oke, ini sudah kita buat. Dimensinya sudah kita buat. Lalu kita juga buat fakta. Ini adalah skema yang sudah kita buat dengan nama dwp.xml. Nah, langkah berikutnya ini sudah bisa jadi Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sebenarnya kalau tidak menggunakan skema workbench bisa nggak Pak pakai yang lain? Ini kan akan jadi format XML. Karena Bapak Ibu bisa juga kalau misalnya mengerti penulisan XML-nya, ini sama saya seperti ini. DWP, nah ini nggak pakai XML ya. Belum ke save itu ya. Udah, DWP XML di sini di dokumen ya. Oh, ada DWP XML di dokumen. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, ini klik kanan, open with notepad. Dia kemudian seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat formatnya ya, ini sama seperti kalau kita menuliskan HTML atau PHP ya Bapak Ibu, tinggal buat seperti ini. Ada table, 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 dan lain sebagainya. Jadi diketik pun bisa. Tidak perlu harus menggunakan skema workbench. Cuman ya formatnya ini harus Bapak Ibu ketahui. Nah, untuk lebih mudahnya kita gunakan skema workbench. Nah, setelah dapat ini, akan saya lihat lagi di sini. Oh, ini ada, ternyata di sini ada. Oke. Nah, nah, berikutnya adalah, nah, kalau di sini, nah, kita buat query-nya. Query untuk menganalisanya. Nah, query-nya itu berbeda dengan query MySQL, Bapak Ibu. Ini disebutnya adalah query MDX. Query multidimensional expression atau MDX query. Nah, ini query-nya seperti apa? Saya akan contohkan seperti ini. Kita copy dulu nih, masuk ke sini, kita klik file, new, MDX query. Bentar, ini ada error. Error di tahun. Benar, tahun 2008. Dia juga numerik, 6 tahun, time year. Ini ya. Kita lagi. Kita save, lalu file, MDX query. Ada apa ini? Di waktu tahun does not belong to time hierarchy. Nah, oh ini maaf. Type-nya di sini maaf, belum diganti, jadi time dimension. Seperti itu ya, maaf. Kita file, save lagi, lalu file, new, MDX query. Masih belum juga. Nah, masuk. Emang gak lama nih. Jadi udah bisa, udah terasi. Dia koneksi ke sini. Kenapa dia dianggapnya bukan ini ya?
tahun, numeric, timeshare, never. Ini udah masuk kok. Dia juga udah nggak ada error ya di sini ya. Memang ngeselin kadang-kadang. Kayak tadi memang hanya times dimension. Ini yang saya sebut bahwa Mondrian ini ya ini konfigurasinya. Dia harus nunggu dulu catch. Nah kalau misalnya kita ulangi lagi dari awal, ya nanti lama ngebentuk catch-nya. Jadi walaupun kita udah rubah nih tipe dimensionnya, yaitu time dimension, tapi kita udah rubah ya. Tapi dia pas di klik MX query tetap aja error. Rasanya sudah normal, tidak ada yang error lagi kan. Seperti itu. Oke, nah di sini akan saya contohkan salah satu query-nya di sini. Sama, ada select, ada from, dan segala macamnya. Seperti query standar. Nah, yang membedakan di sini ada yang namanya on column, ada yang namanya on row. Ini untuk X dan Y-nya. Nah, kita tentukan nih mana yang akan jadi kolom, mana yang akan jadi baris. Di sini kita asumsikan, kita buat formatnya seperti ini. Ini kurung kurawal tutup. Oh, kurung tutup. Lalu ada, belum keklik. Nah, kurung siku, seperti ini. Ini formatnya, format tulisannya. Di sini kita asumsikan kita akan melihat perhitungannya. Apa sih yang akan kita ukur? Measures, unit penjualan. Ini sama dengan nama ini ya Bapak Ibu, unit penjualan. Kita ambil measure adalah nama dari unit penjualan ini apa sih? Lagi, measures dot total penjualan. Ini hanya untuk membuat skema awalnya. On column, lalu on row-nya sama. Kita buat kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Lalu kurung siku. Kurung siku. Nah, ini untuk mengeload measure seperti ini. Kalau kita mau lihat berdasarkan dimensi apa, kita asumsikan awal kita buat dimensi produk. Nah ini semua produk. Jadi sesuai dengan nama di sini Bapak Ibu. Dari tim produk yang untuk semua produknya. Kita tes, execute. Oke, ada error di sini. Oh maaf, from-nya belum. From sales. Ini nama cube-nya. Execute. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi select. Siapa yang dijadikan kolom, siapa yang dijadikan baris. Lalu from sales ini adalah nama cube-nya. Lalu execute. Jika muncul seperti ini, maka sudah berhasil. Seperti ini. Jadi dia juga akan menampilkan errornya di mana, seperti itu tinggal kita baca, dan kita tinggal tuliskan. Ini adalah format dari query MDX atau multidimensional expression. Nah, jadi berbeda query-nya walaupun hampir mirip. Tuh, kita close. Ini kita copy dulu Bapak Ibu. Kita copy. Nah, berikutnya, kita kan akan melakukan analisis dari skema ini di tools Pentaho Mondrian-nya. Nah, di sini kita buat, berikutnya di model tersebut, kita akan buat .jsp yang akan kita simpan di mana? Kita akan simpan dia di dalam Tomcat yang tadi. Jadi, yang Bapak Ibu tadi buat, dokumen, nah ini nih, WP XML ini kita copy di sini, dimasukkan ke dalam Tomcat query-nya. Kita simpan di sum, Tomcat, lalu web apps, Mondrian, web NMF, query. Nah, ini disimpan di sini. Ini saya beri namanya dwp query di sini. Nah, ini tidak akan saya copy lagi karena maaf dw.p ini adalah XML tadi. Nah, kita akan buat .jsp-nya. Nah, ini kenapa tidak saya buat? Karena nanti dia ngebikin case lagi, lama lagi nanti pas prosesnya. Kita open wait lagi, kita open saja menggunakan ini. Nah, di sini sudah saya jelaskan di modul apa yang harus kita rubah. Di sini ada yang namanya JDBC driver, JDBC URL, katalog URL. Nah, di sini inilah driver MySQL-nya.
Ini sama com.mysql.jdbc.driver. Ini default dari sananya. Jadi kita buka, kita ketikkan seperti ini. Bapak Ibu bisa ngetikkan ini atau kita bisa ngambil dari bawaannya, yaitu Mondrian DSP. Mondrian DSP kita copy seperti ini, kita copy isinya, lalu kita paste, lalu dirubah yang ininya nih. JDBC driver, JDBC URL, ini kita rubah. Cukup seperti itu dan query-nya yang kita akan rubah. Jadi bisa copy bawaan defaultnya itu mondrian.jsp, kita copy, kita rubah dalamnya. Yang dirubah adalah yang ini. Yang saya sudah beri warna biru. Ini parameter-parameternya. Lalu ini JDBC URL. Nah ini jdbc.mysql karena kita menggunakan MySQL sebagai database-nya. Lalu localhost ini adalah lokasi di mana database tersebut disimpan. Host-nya. Nah, DWP dia adalah nama dari database-nya, user, dan password dari MySQL-nya. Ini formatnya seperti ini. Lalu ada katalog URI. Nah, ini kan katalog dari XML-nya. Makanya kenapa saya kopikan ke query, agar kita hanya perlu mengubah ini saja, dw_p.xml. Kalau misalnya Bapak Ibu disimpannya di dokumen, berarti Bapak Ibu harus mengetikkan ini, macam-macam. Seperti ini. Tapi kalau untuk query, karena memang sudah defaultnya disimpan di situ, sehingga tinggal dituliskan saja seperti ini, dwp XML. Nah, query di sini adalah query yang tadi Bapak Ibu cobain dulu di sini. Yang Bapak Ibu tadi coba di sini, file new mdx query ini untuk mencoba skema ini sudah berjalan atau tidak. Nah, kalau yang muncul seperti tadi, berarti skemanya sudah berjalan. Itu kita kopikan di dalam SQL-nya, query SQL-nya. Sama ya. Nah, seperti ini. Yang query ini. Kalau ini saya contohkannya dia menggunakan 2 dimensi. Dimensi produk, lalu dimensi cabang. Seperti itu. Ini sama measure. Nah, kalau setelah beres di sini, kita close. Nah, berikutnya kita rubah index.html dan juga index. Ininya dari mana Mondrian-nya. Di sini kita back ke web apps. Web apps Mondrian. Nah, ada index HTML dan index.jsp. Nah, ini kita rubah atau kita buat link baru dengan nama ini. Itu juga sudah ada di modul. Seperti itu tinggal di copy saja. tspec.jsp query dw query. Ini bisa dikonfigurasi seperti ini, bisa juga Bapak Ibu tidak perlu mengkonfigurasi, tinggal di add di sininya. Nah, seperti ini. Mondrian di browsernya, enter. Nah, ini untuk yang tadi kita buat. Nah, misalnya Bapak Ibu tidak membuat ininya, defaultnya akan muncul jpivot pivot table. Ini contoh dari Mondrian-nya. Kita klik di sininya. Kalau Bapak Ibu tidak mengetahui ini kemana sih arahnya, nah ini tinggal diganti di sini. Query di sini kita adalah dwp. Nah ini dwp query ini kan yang query yang kita buat. Yaitu yang ini. Yang .jsp-nya. dwp query ini. Ini yang kita buat ya, yang tadi seperti ini. Maaf. Nah, yang seperti ini. Untuk query-nya. Ini hanya untuk default-nya saja Bapak Ibu, default awalnya. Sebenarnya nanti untuk query yang lainnya nanti bisa juga dibuat di dalam sininya. Jadi kalau kita buka dwp query, ini akan seperti ini Bapak Ibu. Ini saya buat untuk 2 dimensi. Dia berdasarkan dimensi produk dan juga sebagai dimensi cabang. Agak ribet ya Bapak Ibu ya untuk mengkonfigurasi supaya biar jadi laporannya saja seperti ini memang ribet. Cuman enaknya di sini setelah jadi seperti ini ya udah kita tinggal rubah-rubah bisa lebih mudah dibandingkan kita kalau menggunakan query kita ribet di permainan query-nya. Kita pengen lihat ini semua produk, kita buka, dia akan mendetail. Kalau kita pengen lihat lagi, oh ini di Jawa Timur totalnya adalah 527.250 unit penjualan yang terjual. Dan total penjualannya 7 miliar lebih. Seperti itu. Kita pengen lagi lebih detail lagi. Oh dia hanya di Surabaya. Yang lainnya tidak ada. Seperti itu. Kalau pengen tahu nih produk apa ya sih sebenarnya yang terjual, kita klik semua produk. Muncul, oh
di sini untuk semuanya muncul detail-detailnya seperti ini. Nah, kita pengen merubah atau kita pengen ini kan untuk yang apa namanya tuh roll up drill down-nya ya. Seperti ini. Kalau kita pengen secara detailnya semua cabang, berarti seperti ini. Lalu kita misalnya ingin dibuat slicing and dicing. Gitu. Di sini kita bisa klik ini. Drill replace. Kita pengen berdasarkan Jawa Timur saja misalnya. Ini kita close di sini. Kita pengen dia berdasarkan dari cabang-cabang yang ada di Jawa Timur. Lagi, nah muncul seperti ini. Ini kita membuat sebuah slicing berdasarkan cabangnya saja. Dia lebih terfokus di cabang-cabang yang ada di Jawa Timur. Seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk pivotnya, ini bisa ke sini Bapak Ibu. Ini bisa kita ubah-ubah. Misalnya, oh kita pengen ada dim waktu. Nah, bisa diklik di sini dim waktunya. Nah, ada simbol seperti hitam teratas nih. Yang atas ini berarti itu dia akan menjadi kolom. Kalau yang hitamnya di pinggir kiri, dia akan jadi sebuah row. Kita misalnya pengen ini dim waktunya di sini Bu, Bapak Ibu. Kita klik OK. Nah, dia muncul dim waktunya. Kita pengen tahu nih, dia penjualan sini itu hari tanggal berapa saja atau tahun berapa saja. Lalu ke sini. Agak lama. Karena dia ini kan makanya saya bilang kalau query dia query, di dalam query ada join di dalam subquery terus join lagi. Ini agak lebih lama. Jadi semakin dalam dimensi yang kita ingin tampilkan dia akan semakin lama juga prosesnya. Seperti itu. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu apakah ada yang tanyakan untuk proses analisis OLAP-nya? Ribet ya? Pusing nggak Bapak Ibu? Pusing, Pak. Memang awalnya pusing, memang lamanya itu di proses persiapan datanya. Sebenarnya memang kalau Bapak Ibu pengen yang nggak pusing ya nggak mungkin juga ya, karena memang analisis ini yang ribetnya di sini, mempersiapkan skemanya dulu. Setelah kalau ini udah kebentuk, ini udah enak Bapak Ibu. Kita stop aja dulu sini. Mungkin kita akan rubah. Nanti juga ada modulnya kan Pak ya? Ada modulnya ini Ada seperti diklatnya, ini. iya, Nah, ini tinggal diikuti lagi. Ini tinggal diikutin. Ini sudah detail sekali. Saya sudah buat step by stepnya sampai apa saja yang harus dirubah. Nah, kalau Bapak Ibu ini kalau mengikuti hal yang sama seperti ini, itu sudah pasti jalan. Sama seperti yang kita buat seperti ini. Itu. Oh, ini kan error nih, karena sudah terlalu lama. Nah, kalau lama memang seperti itu, makanya kita rubah aja. Misalnya kita pengen di sini jangan terlalu panjang. Mungkin hanya ininya kita buat jadi filter, kita buang. Jadi seperti ini. Nah, dia muncul dari market tahun 2018. Kita buka ininya. Yang ini Bapak Ibu ya, untuk yang drill position, ya untuk supaya biar roll up dan drill down-nya. Ini kalau ini kita buat yang slicing. Yang drill replace di sini, untuk di slice. Nah, ini kalau kita pengen lihat setelah detailnya, tahun 2018. Nah, ini kan kuartal ya Bapak Ibu. Kalau misalnya dia level di sininya, level di sini itu tahun lalu bulan, kuartal di sini tidak akan muncul. Makanya level di sini tuh harus runut. Seperti itu. Tapi kalau untuk dim produk ataupun dim cabang, kalau kita misalnya ini dia cabang di atas, dia otomatis cabang dulu baru provinsi. Ini kalau saya rubah sekarang di Seven itu nggak akan jalan. Kenapa? Karena dia ngebangun cache. Harus di restart dulu komputernya. Karena saya buka ininya, cookies yang dibuang itu tetap jalan sesuai query yang ini. Nah seperti ini contohnya Bapak Ibu. Kita detailkan lagi kuartal ketiga bulan apa aja nih. Oh dia dari bulan September. Hari apa aja kita buka lagi. Oh hari Senin penjualan segini. Jadi setidaknya kita bisa tahu bahwa penjualan yang ramai itu untuk di Surabaya itu seperti ini. Ya kalau misalnya kita pengen yang tadi berdasarkan dim produknya, oke lah di cabang Surabaya bagus nih. Penjualannya tinggi misalnya. Kita pengen tahu produk apa saja. Nah kita bisa klik lagi di sininya. Ya tadi dim cabang kita masukin. Ya Mas Adamnya lagi rapat tadi sama ngajar nih. Kenapa? Ya. Oke.
Ada lagi menelpon dulu. Oke, nah ini misalnya contoh gini, tim cabangnya kita pengen ditampilkan juga. Nah kita oke, dia sebagai kolomnya bisa oke, nah dia muncul. Tim cabang seperti ini kita rubah. Nah atau tim produknya kita buat sebagai row seperti ini. Ininya kita simpan seperti ini. Oke, nah ini muncul. Oh kita pengen tahu nih, pada tahun 2018 bulan September ini ada penjualan di hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Seperti ini apa saja? Lihat Senin, produknya apa sih yang laku? Oh, buah segini, makanan seperti ini. Ini kan kategorinya ya. Kita pengen lihat lebih detail lagi. Buah, seperti ini. Oh, buah jeruk 385, totalnya seperti ini. Ini kita sudah membuat drill up dan roll up, lalu tadi kita udah belajar slicing and dicing, lalu kita buat pivotnya seperti ini. Dim cabang, yaitu dim cabangnya seperti ini. Nah, untuk reporting toolnya, ini kita bisa juga seperti ini nih. Kita buat grafik, misalnya showchart, ini bisa. Kalau misalnya sangat detail, ya pasti chartnya pasti sangat kecil. Tapi kalau misalnya tidak mendetail, itu seperti ini, dia chartnya akan lebih rapi lagi. Kita lebih gini lagi, dia akan lebih kecil lagi. Seperti itu. Nah, kita bisa konversikan ke dalam format Excel. Excel, nah, kita buka. Nah, laporan inilah yang akan Bapak Ibu mungkin serahkan ke atasan. Oh, saya pengen ngelihat penjualan kita itu dari cabang mana, itu bagaimana proses penjualannya. Ini kan bisa terlihat di Bapak Ibu. Dari skema yang sudah kita buat, kita tinggal analisis aja. Oh, atasan pengen berdasarkan produk A atau produk buah-buahan. Nah, kita tinggal cari di sini produknya produk buah-buahan. Kuartal 4, sini kuartal 3 dan kuartal 4, kita pengen lihat dia itu dari produk. Misalnya produknya adalah yang tadi, sama lagi, karena harus kuartal dulu harusnya. Nah, ini sangat lama. Semakin prosesnya semakin dalam, dia akan semakin lama. Seperti itu. Nah, sebenarnya, seperti ini buah-buahan. Nah, kita pengen hanya kuartal 3, lalu buah-buahan. Nah, kita tulis lagi di sini. Kita close di sininya. Dia akan munculnya ketiga buahan, makanan, minuman. Jadi kita hanya melihat kuartal 3-nya pada tahun 2018 untuk buah, makanan, dan minuman, lalu sayur-sayuran. Seperti itu. Ini lamanya seperti ini Bapak Ibu. Semakin besar datanya, itu pun juga akan semakin lama prosesnya. Nah, makanya kenapa saya tidak mengkopikan atau tidak membuat file baru, karena ini bergantung terhadap cache yang sudah dibuat. Kalau kita pertama kali Bapak Ibu buka, itu mungkin akan lebih sering loading seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Mungkin hanya seperti ini saja untuk materi OLAP. Seperti itu. Untuk lebih detailnya mungkin Bapak Ibu harus mencoba sendiri sebenarnya. Bagaimana proses OLAP-nya, lalu slicing-nya bagaimana. Tadi kan saya sudah jelaskan ya, slicing kita bisa menggunakan drill replace untuk slicing, lalu untuk roll up dan drill down-nya kita bisa menggunakan yang ini, drill position. Seperti ini. Untuk pivot-nya kita bisa gunakan ini. Ini stop dulu. Lama lagi. Yang ini ya Bapak Ibu ya, tinggal di open OLAP navigator. Ini bisa kita jadikan kolom, kita bisa jadikan row, seperti itu. Dan kita bisa jadikan filter. Nah, kalau filter bagaimana? Nanti kalau misalnya ini bisa, harusnya bisa jalan. Ini lamanya kan tergantung komputer juga ya Pak ya? Ya, komputer juga dan data warehouse itu biasanya punya infrastruktur sendiri yang dipisah sama operasional. Jadi sebetulnya Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau nanti memang perusahaannya serius membangun data warehouse, tentunya si infrastrukturnya pun tersendiri, sehingga nggak akan selama ini gitu. Dan ini juga kan karena kita pakai Pentaho ya, Pentaho tuh kayak macam cuman apa ya, calo lah gampangnya kalau di dunia nyatanya tuh. Nanti kalau udah mulai serius, kita biasanya pakai Microsoft SQL Server, Oracle, atau apa yang memang sudah terintegrasi environment-nya di situ-situ lagi gitu. Ya. Nah itu yang lebih enaknya. SAP juga sama, nah itu juga bisa lebih enak.
Kemudian juga kalau dilihat dari trennya, memang sekarang data warehouse orang-orang nge-developnya di cloud. Sehingga nanti tidak membebani secara maintenance dan segala macam untuk alat atau si infrastrukturnya itu sih. Jadi nggak usah khawatir. Nah ini karena dijalaninya di komputer yang sembari menjalankan yang lain juga gitu. Itu aja Ya, sih. ini kan banyak banget yang dijalankan, jadi memang prosesnya jadi lebih lama lagi. Iya. Oke, mau tanya Pak. Silakan Pak. Oke. Ya, menurut saya ini keren ya. Soalnya dulu saya pernah bikin query satu-satu gitu untuk masing-masing, tapi ini bisa dengan cepat untuk bikin per kuartal dan lain sebagainya, per cabang dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya ini bisa pakai session nggak Pak? Misalnya ada orang Jawa Timur gitu yang masuk, jadi dia hanya lihat Jawa Timurnya aja gitu. Bisa Pak. Jadi si Pentaho ini dia bisa membuild semacam apa ya, custom web web view gitu yang bisa diatur. Karena Pentaho ini nanti kan kalau ini memang semua ya, semua bisa ngelihat gitu. Nanti bisa dibagi per session, tinggal dipanggil aja, tinggal bisa diintegrasikan seperti itu. Izin Bisa. menambahkan, Pak Adam. Ya, apa? Izin menambahkan. Ya. Kan sebenarnya gini, yang Bapak Ibu klik di sini kan ini semuanya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kan tahu ya di sini ada query di sini yang kita setting seperti ini. Nah, ini kan query-nya nih. Nah, bisa jadi kita hanya pengen dia Semarang gitu. Nah, query ini lah yang kita copy, kita ubah. Jadi si orang tersebut kita mengaksesnya ada WP query ini. Nah, query-nya bagaimana? Kita lihat di MDX-nya. Nah, ini yang Bapak Ibu pas kopikan ke dalam query-nya di sini. Berarti pas dia mengakses awal Pentaho-nya, dia akan query yang ini, bukan query yang pertama ini. Yang query yang udah kita olah seperti ini Bapak Ibu. Cuman yang perlu jadi perhatian Pak Iqbal, ini Pak Iqbal lagi nanya berarti ya? Ya, Pak Iqbal, Pak. Nah, Pak Iqbal yang perlu diperhatikan bahwa data warehouse itu kan untuk dapat keseluruhan enterprise ya. Jadi jarang sekali dibikin per session, kecuali mungkin dashboard ataupun juga view monitoring dan controlling, oke, di per session nggak masalah. Cuman biasanya data warehouse ini untuk mendapatkan insight dari satu enterprise secara keseluruhan. Nah, memang ditampilkannya begini. Tapi kalau mau di custom per session pun boleh, tapi jadinya mengurangi keuntungan dari data warehouse itu sendiri. Itu Pak Iqbal jawabannya. Oke, ya siap. Udah terjawab juga ya pertanyaan Pak Iqbal di awal ya? Enaknya data warehouse apa gitu? Iya, lebih cepat juga sih sebetulnya. Lebih enak kan ya Bapak Ibu. Cuma kalau bikin sendiri kan lama ini. Bikin masing-masing harus detail. Oke, terima. Oke, ada lagi silakan pertanyaan. Jadi minggu depan UTS dulu ya Bapak Ibu ya. Mangga dikerjakan, jadi kita nggak ada pertemuan di Zoom, baru minggu depannya lagi kita data mining. Ini seharusnya jadi mata kuliah, salah satu mata kuliah yang seru ya, harusnya. Tapi kalau yang nggak suka ngulik, memang ini jadi mata kuliah yang sulit jadinya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu termasuk golongan yang pertama yang menjadikan mata kuliah ini asik gitu. Karena memang nggak hanya ngomong doang, ada buktinya gitu. Kita bisa nge-proof bahwa ya ini memang bisa diimplementasikan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi lainnya? Kalau tidak ada, mungkin saya minta bantuan nanti Pak Varian untuk mengupload ke LMS. Udah ya kalau nggak salah di S1 ya? Yang S1 sudah Pak, tinggal di copy saja. Tinggal import aja, di S2 tinggal di station aja, biar Bapak Ibu bisa mengulangi lagi. Untuk videonya nanti akan segera diupload juga. Nggak tahu kalau hari ini sempat saya kerjakan hari ini, kalau nggak mungkin Senin punten diingatkan kembali oleh Pak Varian ataupun juga Bapak Ibu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian aja Pak Varian. Siapa? Bapak maaf mau tanya. Boleh, silakan. Untuk yang tugas UTS itu nanti berarti cube-nya cuma satu aja ya Pak? Tidak dong. Informasi strategisnya masa cuma satu? Oh jadi bisa banyak gitu? Bukan banyaknya Bu, tapi ketepatannya. Dibaca aja, saya menilainya dari apa saya sudah sebutkan di situ. Ya oke Pak. Kalau satu ya bagus banget,
ya nggak mungkin juga ya satu bagus banget itu nggak mungkin lah, minimal berapa gitu. Saya nggak mau nyebut angka deh, kalau nyebut angka nanti kalian selalu kayak jadi target lagi gitu. Oh targetnya sekian gitu, padahal ya nggak juga, saya nggak mau membatasi. Tergantung semangat belajarnya Bapak Ibu, udah gitu aja. Kan akan kelihatan yang semangat ngerjainnya siapa gitu, akan kelihatan nanti hasilnya. Ya, baik Pak. Ya, Terima oke, kasih. sip. Ada lagi? Ini biasanya kalau udah, ya saya mau tutup, bentar Pak ada yang mau nanya gitu. Oke lah, Ya. udah. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mau hadir. Sehat selalu. Pak Varian juga terima kasih. Siap. Berarti minggu depan masih UTS dan minggu depannya lagi baru kita akan bahas data mining. Nanti untuk data mining akan ada 3 metode, ada association rule, ada classification, dan ada clustering. Selama saya nggak ada tugas lain, saya pasti akan menjelaskan semua. Nanti kalau nggak ada, paling ada dosen tamu lagi untuk menemani saya mengajar di sini. Dipersiapkan R-nya, nanti saya akan upload lah link-linknya untuk dipersiapkan di sehabis UTS. Jadi UTS aja dulu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Ibu.